anggur itu harus dipupuk dan dikasih obat anti hama ya. Jangan ngandelin pohon kekebalannya atau kekuatan si pohon, sama ngandelin media tanam. Paling enggak kita kasih nutrisi seminggu sekali atau sebulan sekali, minimnya itu sebulan sekali. Tapi kalau pengen bagus ya lebih intensif tiap minggu, malah lebih bagus untuk pertumbuhan si pohon daripada cuma ngandelin unsur hara yang ada di media tanam doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kembali lagi di channel Ayo Berbagi dan Taman Langit ya. Perkenalkan, nama saya Ipul Warwer. Kita mau bahas tentang cara perawatan bibit datang ya. Jadi bibit datang, misal ini bibit ya, contoh. Biasanya bibit dibungkus dengan plastik wrapping ya. Kalau dikirim di saya itu plastik biasa dulu baru di wrapping. Jadi otomatis si bibit untuk kelembaban medianya terjaga dan nggak bakalan acak-acakan si medianya. Cara treatmentnya paling enggak plastiknya kita buka dulu, plastik wrapping sama plastik biasanya kita buka. Yang penting jangan dibuka plastik polybagnya ya. Plastik polybag ini kalau kita buka otomatis medianya akan bergerak lagi dan si akar juga pasti mengalami stres lagi karena udah dapat stres perjalanan, ditambah lagi stres karena dibongkar itu. Jadi sebisa mungkin meminimalis stres si pohon. Jadi jangan kebanyakan perlakuan si pohon ya untuk di medianya itu. Biarkan si pohon ditaruh di tempat yang teduh dulu. Dan untuk si pohon juga harus dibelajarin. Jadi bibit sampai setelah 1 hari kita treatment penjemuran ya. Penjemuran bibit boleh nggak? Boleh dan wajib itu. Kalau di saya sangat disarankan itu untuk penjemuran karena buat fotosintesis. Karena pohon kalau nggak dapat fotosintesis dia malah tambah stres dan nutrisinya ibaratnya nggak dapat bantuan fotosintesis, pasti kan ketahanan pohonnya berkurang ya. Jadi kalau bisa bibit setelah 1 hari sampai di treatment penjemuran maksimal 2 jam sinar pagi, cukup 2 jam. Setelah hari kedua kalau pohonnya tambah seger boleh lanjut lebih lama lagi 3 jam. Hari ketiganya boleh tambah lagi 4 jam sampai seterusnya, sampai bisa dijemur dari pagi sampai sore. Setelah kuat dijemur dari pagi sampai sore, kita boleh tanam di media terbesar di tanah langsung atau di pot itu. Pastinya karena bibit baru sampai, kondisi daun pasti agak layu ya, dan itu resikonya sangat tinggi. Untuk pencegahan takut terserang jamur, bibit boleh disemprot fungisida, walaupun baru sampai boleh disemprot. Itu nggak cuma sekedar semprot B1, tapi semprot fungisida juga boleh. Jadi untuk penyiraman bibit juga harus lihat sikon, jangan karena bibit saking senengnya disiram tiap hari, ujung-ujungnya ntar busuk akar ya. Jadi sebisa mungkin penyiraman lihat media dulu, sekiranya masih lembab jangan disiram. Untuk pemupukan boleh nggak dikasih setelah daun kelihatan seger, boleh, cuman dosis MPK cukup 3 butir aja ya, 3 butir di polybagnya. Boleh ditabur, boleh dikocor. Untuk airnya paling banyak itu 1 gelas aja untuk penyiraman. Pastinya kalau bibit dari saya biasanya saya infoin untuk cara treatmentnya, cara pupuknya, dan cara pembentukan tajuk. Di situ udah ada filenya juga untuk dari bibit datang,
pupuknya apa aja, obatnya apa aja, di situ udah saya share semua. Biasanya tiap pengiriman resi saya sertain dengan pengiriman media tanam, pemupukan, obat-obatan anti hamanya, sama pembentukan tajuk. Di situ sudah komplit. Jadi mohon konsumen yang beli bibit kalau dapat WA tentang resi itu dibaca lagi, jangan sampai cuma dilihat tapi ntar ujung-ujungnya tanya lagi ya. Mohon maaf itu. Jadi setelah bibit adaptasi 1 minggu dan udah kuat dijemur dari pagi sampai sore ya, bibit boleh ditanam. Untuk titik tanamnya harus dipilih ya. Artian dipilih ya dicarikan tempat yang benar-benar bagus. Dalam 1 hari itu dapat sinar mataharinya 5 jam. pH-nya normal. pH normal itu tergantung pengolahan tanah ya. Sebisa mungkin diolah media tanamnya, dibikin pH-nya normal 6,5 sampai 7. Caranya gimana? Harus pakai alat kalau itu. Jadi kalau cuma dilihat doang nggak bisa, harus pakai alat indikator pH meter tanah itu. Untuk penanaman bibit biasa, untuk di saya biasanya sistemnya bertahap kalau di pot ya. Jadi kalau di pot media nggak langsung penuh, tapi maksimalnya saya cuma pakai setengah dulu. Misalnya volume 50 liter kita cuma pakai diisi medianya 25 liter dulu. Secara bertahap kita kasih toppingan kohe kambing 1 gayung untuk 1 bulan itu. Setelah usianya udah di kisaran 1 tahun pasti medianya juga udah penuh kan ya. Dan satu lagi, kalau kita ngandelin pupuk kimia aja untuk anggur itu kurang bagus. Jadi harus seimbang antara pupuk kimia dan pupuk organik wajib. Jadi selama tujuannya masih pembesaran pohon, masih pupuknya NPK sama magnesium sulfat. Dosisnya berapa? Untuk NPK tiap minggu 1 sendok teh untuk awal ya, untuk awal. Lihat sikon pohon juga. Jadi untuk awal 1 sendok teh dulu, ditabur merata. Kalau saya lebih suka tabur karena lebih aman, beda sama yang kocor. Kalau kocor kan emang responnya lebih kelihatan berbeda daripada yang tabur, tapi untuk resiko overnya lebih berbahaya yang kocor gitu. Kalau tabur kan misalnya terlalu banyak, kita sekiranya efeknya di daun langsung kayak kebakar, itu kita kurang ambil satu-satu masih bisa. Tapi kalau udah kocor, kita mau nggak mau siram jenuh. Tapi siram jenuh bisa mengakibatkan si bibit itu busuk akar. Jadinya lebih baik sih untuk awal tanam itu sistem tabur dulu, jangan sistem kocor. Terima kasih atas dukungannya di channel Ayu Berbagi dan Taman Langit Grab ya. Semoga rekan-rekan tetap semangat untuk menanam anggur dan merawatnya. Pastinya harus merawat, jangan cuma menanam doang. Kalau menanam doang nggak merawat ya sama aja bohong. Lebih baik nggak usah nanam aja lah kalau kayak gitu, karena anggur butuh perawatan khusus. Mudah-mudahan video yang saya share bermanfaat buat rekan-rekan pengangguran. Salam pengangguran, salam sukses.